Hai Teduh Velas, balik lagi nih sama Min Teduh. Penasaran gak sih sama progres prototipe Teduh dari awal pengumuman lolos pendanaan sampai detik ini? Apa aja sih yang udah kami lakukan dan udah sampai mana perkembangan kami? Yuk simak video berikut. Nah, berikut ini adalah penjelasan wiring diagram dari prototipe Teduh. Nah, jadi pertama-tama di sini ada panel surya. Panel surya berfungsi untuk menangkap cahaya matahari atau sinar matahari yang nantinya akan diubah menjadi energi. Energi ini nantinya akan tersimpan di dalam baterai. Nah, panel surya sangat cocok untuk wilayah-wilayah beriklim tropis karena terus disinari matahari sepanjang tahun. Nah, seperti yang Mimin katakan sebelumnya, kalau sinar matahari atau cahaya matahari yang diserap dari panel akan disimpan di dalam baterai. Ketika sudah disimpan dalam baterai, ini akan berbentuk energi, dan energi inilah yang nantinya akan digunakan dalam sistem ini. Jadi, semua energi yang digunakan adalah energi yang terbarukan, yang berasal dari cahaya matahari. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa sumber energi dari rangkaian ini tersimpan dalam baterai. Jadi pertama di sini ada ESP32 sebagai microcontroller akan dihubungkan ke baterai. Jadi nantinya ketika sensor input DHT22 dan driver motor disambungkan ke microcontroller ESP32, maka itu dapat berfungsi dengan maksimal, dapat berfungsi karena sudah terhubungkan oleh energi dari baterai. Nah, kemudian karena ESP32 udah terhubung oleh baterai, nah di sini cara kerjanya yaitu sensor input akan mendeteksi suhu dan kelembapan dari lingkungan sekitar. Kemudian, suhu dan kelembapan dideteksi akan dikirimkan kembali ke ESP32. Di ESP32 itu akan berlangsung proses fuzzy logic yang udah diprogram di dalam ESP32 tersebut. Nah, seperti yang Mimin katakan sebelumnya, bahwa setelah data suhu dan kelembapan real time dideteksi oleh DHT22 akan dikirimkan ke ESP32 untuk berlangsung proses fuzzy logicnya. Kemudian selain proses fuzzy logic pada ESP32, data dan suhu kelembapan real time tersebut akan ditampilkan ke LCD. Jadi nanti di tampilan LCD ini bakal ada data terkini, data suhu terkini, kelembapan terkini, dan output kecepatan kipasnya. Jadi kecepatan kipasnya nanti yang tampil ini berupa kecepatan kipas yang sudah melalui proses fazifikasi. Nah, hasil dari proses fuzzy logic di dalam ESP32 tidak hanya ditampilkan di dalam ke LCD, tapi juga akan diteruskan ke driver motor yang nantinya akan menggerakkan kipas. Jadi dari ESP32 fuzzy logic berlangsung akan memutuskan seberapa cepat kipas akan berputar dan disalurkan lagi ke driver motor, sehingga driver motor yang akan menggerakkan kipas seberapa kencang sesuai dari hasil dari logika fuzzy yang berlangsung di ESP32. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa hasil dari logika fuzzy di ESP32 akan diteruskan ke driver motor. Jadi dari driver motor inilah nantinya yang akan dihubungkan lagi ke kipas. Kemudian driver motor ini akan berperan untuk menggerakkan kipas dan mengatur dan menggerakkan kecepatan kipasnya. Jadi nanti output kecepatan kipasnya itu akan sesuai dengan hasil dari logika fuzzy yang sudah dihasilkan oleh proses fazifikasinya. Nah, nantinya akan ada website di mana hasil dari pengukuran suhu, kelembapan real time itu akan tercatat dalam website tersebut. Tidak hanya itu, di website juga akan menampilkan seberapa cepat kipas yang sudah berputar itu akan terekam dalam website tersebut, sehingga untuk keperluan penelitian itu sangat bermanfaat, sehingga kita bisa menganalisis data-data yang sudah terekam sebelumnya. Itu akan terekam dan tersimpan di database. Nah, ini adalah prototipe kami yang kami rangkai di atas papan, dan nantinya akan kami rangkai di payung ketika semua proses sambungan sudah selesai.
Nah, kami dari tim Teduh tidak hanya berfokus mengenai sambungan alat saja, namun kami juga perlu berfokus pada perhitungan dari logika fuzzy-nya, sehingga itu tadi penjelasan kami terkait progres kami dalam wiring diagram prototipe Teduh. Simak terus akun kami untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Follow us for more exciting information. Bye-bye.